Perkenalkan, nama saya Vanda Gotama. Saya dari Universitas Budi Dharma, Fakultas Bisnis dengan Kaprodi Administrasi Niaga. Di sini saya akan menyampaikan tentang layanan pelangganan. Layanan pelanggan adalah serangkaian kegiatan dan program yang dilakukan oleh retail untuk membuat pengalaman berbelanja yang lebih bermanfaat bagi para pelanggan mereka. Lalu yang kedua, kegiatan layanan pelanggan ini berguna untuk meningkatkan nilai pelanggan yang diterima dari barang dan jasa yang mereka beli. Lalu pendekatan layanan proposal. Layanan pribadi mengharuskan penyediaan layanan sesuai dengan layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan pribadi setiap pelanggan. Lalu juga ada layanan transtidasi, layanan pada pembangunan seperangkat aturan dan prosedur untuk menyediakan layanan berkualitas tinggi dan memastikan bahwa mereka dapat diimplementasikan secara konsisten oleh penyedia layanan. Lalu ada mengelola keluhan pelanggan. Pada saat ini ada keluhan atau komplain, retail harus fokus pada peluang positif yang diberikan apabila bisa menyelesaikan masalah untuk mengubah ketidakpuasan menjadi kepuasan. Yang pertama adalah mendengarkan keluhan pelanggan, memberikan solusi yang adil, menyelesaikan masalah dengan cepat. Yang lalu melakukan forecasting. Yang pertama melakukan siklus hidup produk, mengumpulkan data penjualan produk dan perbandingan produk, menggunakan teknik statistik untuk memproyeksikan penjualan, bekerja sama dengan vendor atau manufaktur untuk koordinasi produk, dan mengirimkan barang dengan CPRF. Yang lalu melakukan assortment produk. Variasi adalah jumlah kategori merchandise yang berbeda dalam sebuah toko atau departemen. Adjustment produk adalah jumlah SKU dalam kategori. Ketersediaan produk adalah beberapa banyak produk yang tersedia untuk pembelian pada waktu tertentu. Manajemen inventory. Persediaan atau inventory adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Yang kedua, pada suatu sisi, pengurangan biaya persediaan dengan cara menurunkan tingkat persediaan dapat dilakukan oleh perusahaan. Tapi pada sisi lain, konsumen akan tidak puas apabila produk stoknya habis. Oleh karena itu, keseimbangan antara investasi persediaan dan tidak pelayanan kepada konsumen harus dapat dicapai. Lalu karakteristik bisnis retail itu, bisnis retail beragam mulai dari PKL yang menjual hotdog atau burger ke bisnis retail multi channel seperti Giant dan Carrefour. Karakteristik bisnis retail bisa dilihat dari jenis merchandise, variasi dan assortment produk, tingkat layanan yang disediakan, harga dan biaya penawaran produk, serta keluhan dan kedalaman merchandise dan layanan. Variasi dan assortment produk. Variasi produk adalah jumlah kategori barang dagang yang ditawarkan oleh retail. Assortment produk adalah suatu jumlah item berbeda yang ditawarkan dalam kategori barang dagangan. Variasi produk sering disebut dengan luasnya barang dagangan. Assortment produk sering disebut dengan kedalaman barang dagang. Setiap item yang berbeda di barang dagangan disebut stock keeping unit atau SKU. Lalu ada perbedaan layanan. Untuk variasi produk adalah kategori dagang yang ditawarkan oleh retail. Lalu ada variasi produk sering disebut luasnya barang. Lalu pentingnya sumber daya manusia di retail. Pengecer mencapai tujuan keuangan mereka dan efektif mengelola 5 aset kritis mereka. Yang pertama itu ada lokasi, persediaan barang dagang, toko, karyawan, dan pelanggan. Manajemen sumber daya manusia sangat penting dalam bisnis retail karena karyawan memainkan peran utama
dalam menjalankan fungsi bisnis kritis, yaitu melakukan kegiatan pembelian, menampilkan barang dagang, dan memberikan pelayanan kepada pelanggan. Bisnis retail selalu bersifat padat karya. Tujuan dari manajemen sumber daya manusia, tujuan utama dari SDM manajemen adalah untuk membangun dasar untuk keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Yang pertama, sumber daya manusia yang efektif dapat menghasilkan keuntungan biaya. Yang kedua, karyawan dapat menjadi sumber diferensiasi dengan retail lainnya dengan menyediakan kualitas layanan yang prima. Ketiga, meningkatkan produktivitas karyawan, itu penjualan atau keuntungan retail per jumlah karyawan. Menurunkan turnover karyawan. Isu dalam organisasi retail, sentralisasi dan vs desentralisasi. Mengkoordinasi manajemen toko dan merchandise. Yang pertama, meningkatkan apresiasi buyers terhadap lingkungan toko, melakukan kunjungan toko, menugaskan karyawan untuk peran koordinasi, mendapatkan karyawan yang berbakat dan loyal. Yang pertama, menarik kandidat karyawan untuk pemasaran pekerjaan. Yang kedua, mengembangkan bakat, seleksi dan pelatihan, memotivasi karyawan dan menyelaraskan tujuan, menjaga karyawan, membangun komitmen karyawan. Manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan adalah seperangkat kegiatan dan teknik perusahaan untuk mengelola secara efektif dan efisien aliran barang dan informasi dari manufaktur ke pelanggan retail. Kegiatan ini memastikan bahwa pelanggan dapat membeli barang dagangan dalam jumlah yang diinginkan di lokasi pilihan dan waktu yang tepat. Keunggulan strategis rantai pasokan, yang pertama adalah peluang akan mengurangi biaya, memberikan nilai untuk pelanggan dengan menyediakan barang yang diinginkan di tempat yang tepat di waktu yang tepat, meningkatkan RQI. Lalu ada kegiatan aliran informasi. Kegiatan ketika pelanggan melakukan pembelian, salesperson memintai kode UPC atau chip RFID pada barang dengan kartu kredit atau kartu loyalitas pelanggan. Yang dua, informasi tentang pembelian dikirimkan secara online dari terminal pos kepada buyers atau planner. Yang ketiga, informasi tentang pembelian dikumpulkan oleh buyers atau planner yang dikirimkan ke pusat distribusi atau vendor untuk mengirimkan barang. Yang empat, ada buyers atau planner berkomunikasi dengan vendor untuk melakukan pesanan pembelian untuk memasok toko. Yang lima, ada buyers atau planner memberikan pusat distribusi tentang pesanan yang masuk dan bagaimana mereka akan didistribusikan ke toko-toko. Yang keenam, manajemen toko menginformasikan kepada pusat distribusi tentang penerimaan barang dan mengkoordinasi pengiriman. Ada manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan adalah filosofi bisnis dan seperangkat strategi program dan sistem yang berfokus pada identifikasi dan pembangunan serta pemeliharaan loyalitas pelanggan retail yang paling berharga. Tujuan dari CRM bisnis retail adalah untuk mengembangkan bisnis pelanggan loyal dan meningkatkan pangsa dompet. Presentasi pembelian pelanggan barang atau jasa pada retail. Mengumpulkan data konsumen. Pekerjaan awal CRM adalah membuat database pelanggan yang terdiri dari data transaksi, daftar kontak pelanggan, daftar presentasi pelanggan, informasi deskripsi, tanggapan pelanggan untuk setiap kegiatan pemasaran. Lalu untuk pendekatan pengumpulan data konsumen, yang pertama meminta informasi identitas pelanggan secara langsung, mendorong penggunaan kartu, request shopper, menggunakan pendekatan biometrik, link nomor rekening giro dan kartu kredit pihak ketiga pelanggan dengan internet secara online. Yang lalu ada definisi merek. Definisi merek
Merek adalah nama atau simbol yang mengidentifikasi dan membedakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh penjual dan produk atau jasa yang ditawarkan oleh pesaing. Yang itu adalah ekuitas merek, nilai tambahan yang dimiliki sebuah produk atau jasa. Lalu ada kesadaran merek. Kesadaran merek adalah kemampuan pelanggan potensial untuk mengendalikan atau mengingat nama merek retail atau barang jasa tertentu. Lalu ada top of mind, terjadi ketika konsumen menyebutkan nama merek tertentu pada urutan pertama ketika mereka ditanya tentang jenis pengecer, kategori barang dagangan atau jenis layanan. Cara menggabungkan brand answerness, yang pertama adalah nama yang mudah diingat, simbol-simbol yang mudah diingat, mensponsori event. Yang keempat, exposure yang terus menerus. Lalu ada asosiasi merek. Asosiasi merek adalah objek ataupun yang berkaitan dengan suatu atau terhubung dengan nama merek dalam memori konsumen. Beberapa asosiasi umum yang dikembangkan oleh retail dengan nama merek adalah kategori merchandise, harga, manfaat atau atribut-atribut yang spesifik, lalu aktivitas dan gaya hidup. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.